Kalau misalnya kiranya udah beres, panggil aja nama aku 3 kali. Oke, assalamualaikum kawan Aswara. Kali ini saya kedatangan teman baru gitu, yang mungkin ini konteks obrolannya agak berbeda dari yang biasa-biasanya. Karena kemarin saya tiba kepikiran pengen berbicara tentang hal-hal yang gaib ya. Sebelumnya saya mau kenalin dulu, ini Dilan. Hai Dilan, kenalin ke kawan-kawan Aswara. Halo, nama saya Dilan Maulana Yusuf. Tinggal di mana Dilan? Aku di Bogor. Di mananya tuh? Di Megamendung Puncak. Oh jauh ya? Iya. Naik apa kemarin? Kalau dari rumah sih naik motor gitu, Nah. sampai stasiun, dari stasiun kereta ke sini. Kan kemarin kan saya minta itu Azza telusuri dong di Instagram tentang anak indigo gitu. Iya. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu merasa diri kamu ini sebagai anak indigo? Kalau disebut anak indigo sebenarnya itu sebutan dari orang-orangnya. Kalau misalnya aku sadar sebagai orang yang punya kemampuan yang enggak orang lain punya juga, itu dari kecil sih. Dari umur 3 tahun. 3 tahun? Iya, tapi awal-awalnya tuh nggak sadar gitu. Kalau misalnya aku bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat gitu. Kalau dulu nganggapnya ya sama aja gitu ke manusia. Aku kan kemarin nonton podcastnya Dini Sumargo sama Om Ho. Dia bilang ketika kecil sudah punya kayak tanda-tanda bahwasanya dia tuh berbeda daripada anak-anak yang lain gitu ya. Misalnya dia demam, sakit, segala macam untuk mencapai dia bisa dikatakan sebagai anak indigo mungkin. Tapi saya sih nggak pernah dengar dia menyebut dirinya sebagai anak indigo gitu. Nah, kamu ketika di usia 3 tahun itu, kamu merasakan misalnya kayak tadi sakit atau hal-hal yang aneh di diri kamu sebelum kamu bisa melihat hal-hal yang gaib gitu? Iya. Kalau dari hal-hal aneh gitu ya, udah dari lahir pun orang tua udah ngelihat perbedaan. Aku kan lahir prematur ya, Pak. Oh. Nah, usia 7 bulan. Mama udah lahir gitu, maksudnya udah ngelahirin aku. Nah, dari usia 1 hari lahirnya aku kayak ibaratnya mati suri. Oh, gitu. Kayak gitu, iya. Terus beranjak tambah usia? Ya, mulai 3 tahun di situ pun banyak yang aneh gitu kan. Mungkin di usia anak 3 tahun kalau namanya main sendiri itu orang tua mikirnya namanya juga anak kecil gitu. Oh, berarti kamu kayak di TV-TV itu ya, yang kayak film Insidious atau The Poltergeist itu yang main ayunan ada 2, terus kayak ngobrol sendiri begitu? Iya kayak gitu. Orang tua aku, ibu aku ngelihat aku sering main kayak siapa gitu. Mungkin orang tua aku mikirnya ya namanya anak kecil, imajinasinya kayak masih gitu ya, tinggi gitu iya. Tapi kok makin lama makin kayak di luar nalar. Contoh misalkan ada suatu ketika aku minta obat merah betadine ke mamah gitu. Mah, minta obat merah buat om gitu. Ini bukan AA lagi nih, om Bukan, om iya, lagi. Om siapa? Itu ada luka, katanya tangannya pada berdarah gitu. Diikutin lah sama mama. Aku katanya ngejulurin obat merah itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Ke ruang hampa gitu ya? Iya, aku lihat sih emang ada laki-laki gitu kan yang banyak lukanya. Aku kira ya dulu ya bukan bangsa mereka yang nggak ngeliat gitu. Yang aku lihat ya itu manusia. Kok nggak ada? Ya udah, mama langsung gendong aku gitu. Udah, itu bukan apa-apa. Itu masih di bawah 5 tahun masih? Iya, di bawah 5 tahun. Berarti kamu dari usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai bisa berkomunikasi berkomunikasi dengan makhluk gaib? Iya, astral lagi. Tapi visualnya kamu lihat nggak sih mereka bentuknya seperti apa? Iya, dari kecil emang udah jelas. Tapi kamu nggak takut gitu awal-awal? Kalau dulu enggak, aku ngerasa pernah takut itu pada saat aku mulai sadar. Usia berapa? Usia 6 tahun. Di situ aku mulai sadar kalau apa yang aku lihat dari kecil itu bukan manusia. Sadar itu waktu SD ya, kelas 1 berangkat sekolah. Kan kalau dari rumah aku ke sekolah itu deket ya, jalan kaki gitu biasa sama teman-teman. Waktu itu pagi mau berangkat, kan biasanya emang ngelewatin makaman gitu, ada pohon kayak pohon petek gitu. Itu aku ngeliat ada satu sosok, dia sosoknya kayak perempuan. Kuntilanak bukan? Entah ya, mungkin dulu ya. Sosoknya tuh kayak orang yang aku anggap ODGJ, gangguan jiwa. Iya kan, dengan pakaian yang lusuh. Tapi kok teman-teman aku nggak lihat tuh. Kamu takut? Aku takut. Aku paling takut sama orang gila. Iya. Aku nggak mau deh minta pulang gitu, anterin. Kenapa nggak ada apa-apa? Itu ada nggak ada katanya. Itu di situ aku nangis tuh. Lama-lama kok aku ngelihat sosok ini dia terbang. Nah dari situ sakit. Setiap aku ngelihat sosok-sosok yang aku lihat itu aku pasti sakit. Setelah sadar itu aku kalau misalkan ngelihat sosok-sosok yang
sekiranya aneh atau serem, ya aku benar-benar takut. Sampai hari ini? Sekarang enggak. Sekarang aku lihat kamu di YouTube malah berburu yang begitu-begituan gitu. Ya mungkin karena mulai terbiasa juga ya. Misal kamu naik motor gitu, atau berkendaraan lah, ya, bawa itu di kereta atau di jalan raya. Kadang-kadang kan suka melihat korban-korban gitu. Banyak sih. Itu udah biasa aja? Biasa aja, kadang aku pun kayak pura-pura nggak ngeliat gitu, walaupun cuek gitu, tapi ya namanya mereka tetap gangguin dan mereka tahu mana orang yang bisa ngeliat. Pernah nggak sih dia minta tolong sama kamu? Sering. Apa yang bisa memberikan mereka ke kamu itu? Macam-macam sih. Kalau mungkin nggak cuma aku ya, mungkin anak-anak indigo lain juga punya masalah tidur. Karena sering aja ada distraction atau gangguan sebelum tidur tuh, entah dia minta tolong atau apa. Dari mana aja? Dari mana aja? Nggak harus dari sosok yang dari mungkin ketika kamu kecil sudah ngikutin kamu, nggak? Iya. Nggak. Karena ibaratkan gini, anak indigo itu dia ibarat magnet atau wifi, dia bisa mencari frekuensi signal gitu, dimana sosok-sosok yang ada di sekitarnya dia bisa kayak nyamperin ke situ. Bedanya apa sih antara anak indigo dengan orang yang punya kemampuan kayak Ujang Bustami itu yang bisa manggil jin atau musir jin? Apa sih bedanya menurut kamu? Kalau yang aku tahu sih, karena aku sendiri mengenai hal indigo ini ya aku nggak mempelajari, ya mengalir aja gitu. Jadi bisa dilihat juga dari warna auranya, atau biasanya kalau misalnya anak indigo itu dia dari lahir atau dari kecil yang emang kayak kamu lah, ada, ada masalah gitu, yang tidak normal ketika proses lahiran segala macam. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya, ada juga yang dari turunan gitu. Keturunan. Iya, keturunan. Tapi ada nggak sih yang tiba-tiba dia memiliki kemampuan dari lahirnya dia normal, terus dia nggak punya keturunan khodam leluhur atau jin leluhur, dia nggak punya itu sama sekali, tapi tiba-tiba dia punya kemampuan? Ada nggak? Ada sih, ada beberapa yang aku lihat kayak gitu. Tapi kebanyakan yang tiba-tiba orang yang tadinya nggak bisa sama sekali punya sensitivitas tinggi terhadap hal astral, dan dia tiba-tiba punya itu setelah ketempelan biasanya. Setelah ketempelan? Iya. Ini bahayanya kalau orang yang ketempelan dan tiba-tiba punya kemampuan, sebenarnya yang dia lihat bukan kemampuan dari dia sendiri, tapi dari kemampuan sosok yang menempel. Saya sepakat. Hanya jin yang bisa melihat jin, betul kan? Itu kalau yang dia ketempelan. Tapi kalau anak indigo betul-betul dia sendiri yang bisa melihat. Iya, karena aku sendiri kalau misalkan disuruh kan suka ada banyak yang bilang gitu, ikut ruqyah deh gitu. Itu mungkin gangguan jin kayak gitu. Aku sering ikut ruqyah. Kamu ruqyah? Ruqyah beberapa kali. Terus gimana? Sampai ke orang pintar, psikiater, katanya mungkin dulu ada kelainan atau aku autis, tapi normal. Kesurupan nggak sih ketika dulu? Enggak sama sekali. Yang orang lain pada saat ruqyah kan kayak ada respon gimana gitu. Kamu nggak sama sekali? Enggak. Dan itu aku ruqyah di tempat yang berbeda-beda. Ruqyah pun atau ustadz-ustadznya pun kayak bilang, ini nggak bisa. Apakah kamu pengen memiliki kehidupan normal seperti pada umumnya atau gimana? Kalau dibeli pilihan, aku lebih baik jadi anak indigo atau normal. Aku pengennya normal. Karena dulu mikirnya berat gitu. Kenapa? Setiap aku kemana, apa yang aku lihat itu bukan cuma manusia, tapi contoh di sini kita ada 2, 4, 6, 7. Ada berapa di sini yang kamu lihat? 2. Kalau di sini ya? 2. Yang di ruangan ini ada 2. Di mana aja? Di belakang masnya itu sosoknya perempuan, dan di sini di belakang masnya yang ini laki-laki. Dia lagi melihat kita ini? Iya. Auranya negatif atau positif gitu? Enggak negatif, dibilang positif juga enggak positif, jadi tengah-tengah energinya. Memang dia sudah lama di sini atau sudah lama? Kamu bisa nggak sih mengetahui motif mereka, tujuan mereka kenapa di sini gitu? Kadang kalau misalnya aku ajak interaksi, dia memberikan jawaban gitu. Kalau misalkan dia kenapa ada di tempat ini gitu, bisa aku ajak interaksi. Ada juga yang sosok-sosok dia sama sekali nggak mau ngasih informasi apa-apa. Kita nggak bisa paksa? Iya, nggak bisa. Paling kalau di sini menurut aku mengganggu karyawan-karyawan di sini tuh sosok perempuan. Ada juga sosok laki-laki, kakek-kakeknya gitu. Mungkin sekelebatan bayangan kayak gitu, ataupun menggerakkan benda-benda. Kamu itu kan mulai berburu kayak penelusuran gitu ya.
Itu sejak kapan? Kalau penelusuran YouTube baru-baru ya, dari tahun 2019. Ya. Experience apa sih yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan penelusuran itu? Kalau dari experience sih sebenarnya tujuan utama aku kayak mencari informasi aja gitu, bukan sama sekali menantang dengan hal yang astral gitu. Kalau aku kayak menggali informasi sebenarnya di tempat ini ada apa sih, dan benar gak sih dari berita yang beredar di masyarakat tempat ini kayak gini gitu. Dan aku tanyakan secara astral. Kamu ini nggak sebelum melakukan itu perlu nggak sih melakukan ritual khusus gitu? Enggak sih. Langsung aja udah. Paling kalau misalkan belum syuting gitu penelusuran, aku datang duluan. Oh udah datang duluan. Iya. Udah scanning duluan ya. Di sini ada apanya gitu. Secara astral projection. Terus katanya kamu ini punya teman gaib. Teman gaib ya, teman kecil. Itu mulai kenalnya sejak kapan? Dari usia 3 tahun aku sering mainnya sama dia. Ini yang kamu panggil A itu? Iya, aku kan dulu sama dia tuh beda jauh ya usianya. Mungkin aku 3 tahun, dia 7 tahun. Semakin aku dewasa, wujud dia masih segitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Bisa nggak sih kita berkomunikasi sama dia? Namanya siapa? Dennis. Nama Dennis. Gimana? Tekniknya gimana biar bisa berkomunikasi juga? Belum mau sih dia. Coba tanya, apa yang membuat dia nggak mau? Salah satunya karena ada salah satu sosok di tempat ini, karena emang bangunan ini bangunan lama juga ya. Ada sosok yang dia malas katanya buat datang ke sini. Terus? Nanti aja mungkin dia suka kadang tiba-tiba. Kalau kamu di teman-teman gitu, secara pergaulan gitu, mengganggu nggak sih tiba-tiba? Gitu. Paling kayak jahil misalkan kalau lagi kumpul di rumah teman gitu, lagi nginap. Kadang kalau misalnya lagi nonton TV nih, TV dimatiin, nyalain kayak gitu. Itu bisa. Iya. Terus kadang kunci motor suka diumpet-umpetin. Oh dia bisa? Iya. Itu kan kunci motor sama TV itu kan benda fisik ya? Iya, benda padat ya. Benda padat. Nah, kenapa dia bisa? Tapi di frekuensi atau di saat tertentu dia bisa kayak ngegerakin. Tapi menurut kamu sampai kapan kalian akan tetap berhubungan, berkomunikasi ini? Ya kalau ditanya sampai kapan, selama baik, ya aku jalanin aja. Belum kepikiran kamu untuk sama dia berpisah? Mungkin ya kalau nanti bakal kepikiran gitu, maksudnya kalau aku pun punya kegiatan sendiri, menjalani kehidupan aku sendiri tanpa adanya gangguan-gangguan dari dia juga gitu. Kayak kadang dia pun ikut campur gitu di masalah pribadi pun. Contohnya gimana? Misalkan dia habis ini, kamu jangan kayak gini, kamu jangan deketin dia, nanti bakal ini gitu. Jadi ini dong, kamu jadi kayak punya visi dong, jadi tahu dong. Tapi aku pun nggak selalu mengiyakan apa yang dia omongin gitu. Kadang aku pun kayak harus mencari tahu sendiri dulu. Dia ada kemungkinan nggak sih berbohong? Kadang ada. Ada. Nah berarti jin atau makhluk gaib apapun itu sama seperti manusia ya, berbohong, sakit hati, kecewa. Dia pun sering baper gitu, dalam artian bapernya aku penelusuran ke tempat yang berbau Belanda. Dia nggak mau. Dia Belanda atau pribumi nih? Dia campuran. Dia nggak mau datang ke tempat yang berbau Belanda. Karena trauma maksudnya. Ya, dulunya Dennis ini kan campuran Belanda ya. Dari orang tua laki-lakinya dia dari kolonial Belanda, sedangkan ibunya dia pribumi. Dia tanpa status pernikahan punya anaknya, Lahyana Dennis. Meninggal kenapa dia? Mereka nggak setuju kalau misalkan ada hubungan antara pribumi dan Belanda. Dan Dennis ini kan kalau misalnya dia lagi nunjukin wujud aslinya, Dennis itu tanpa mata ya. Oh, dia di korban penyiksaan mungkin. Iya. Oke. Jadi dia ditusuk kayak gitu. Sama bapaknya kali ya? Sama rekannya. Bapaknya tahu? Iya. Karena dia sendiri dibunuh juga. Nama Dennis kamu yang berikan atau dari dia? Dia sendiri sih yang bilang kalau dia Dennis. Oh gitu ya. Hai Dennis. Halo. Tinte kembali mal. Apa? Mitsenam Dennis. Oh, bisa bahasa Indonesia? Aku bisa bahasa Indonesia. Kamu ikut Dilan sudah berapa lama kenalan sama Dilan? Udah lama. Oh, kenapa kamu mau sama Dilan berteman? Karena dia tidak punya teman. Kenapa? Aku sudah lama berteman sama dia. Dia masih kecil. Kenapa? Nanti kalau dia misalnya sudah dewasa, sudah punya kehidupan baru, dia ninggalin kamu bagaimana?
Aku mau berteman sama dia. Oh, kamu pengen lindungin dia gitu? Ya. Ketika kamu masuk di sini, apa yang kamu rasakan, Denis? Banyak. Baik nggak Denis yang di sini? Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat yang mana, Denis? Di bawah. Oh, nama saya Handoko. Aku tahu. Tahu. Tahu apa kamu tentang saya? Nama Bapak. Terus? Bapak Muhammad Yusuf Handoko. Ya. Terus apa lagi? Nanti aku kasih permen kalau kamu pintar. Aku dari tadi udah makan permen. Oh, udah makan itu ya? Iya. Jadi di kantor ini siapa nih kira-kira yang bisa melindungi teman-teman di sini dari gangguan jinnya? Siapa? Saya. Kenapa saya? Kamu juga punya teman. Ada di mana sekarang teman saya? Ada di samping kamu. Bentuknya gimana, Denis? Kayak kamu nggak baik dia temannya? Ya baik. Dia udah berapa lama sama saya, Denis? Sudah lumayan lama, tapi tidak lama. Kenapa dia ada di saya? Dia tidak memberikan informasi apa-apa. Pernah dulu pengen berpisah sama dia. Kenapa dia nggak mau, Denis? Karena dia sudah nyaman bersama kamu. Oh. Tapi kan kamu sama Dylan kan bisa berkomunikasi. Nah, saya nggak. Kamu tidak pernah. Oh, nggak peka. Ya, padahal dia sering berinteraksi sama kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Iya, karena aku tuh memang begitu. Cuek. Mana ada aku cuek? Gini begitu ini. Jadi ini baik nih. Kamu takut ya? Yang mana yang takut, Denis? Yang laki-laki. Laki-laki. Di belakang kamu Ada. sosok perempuan. Namanya Dika. Mau nggak dia perempuan sama Dika ini? Kamu takut kebetulannya. Kalau di luar kan ada, Denis. Ada ya. Jadi gimana caranya saya bisa manggil dia? Caranya gimana, Denis? Kayak seperti kamu sama Dylan. Aku sama Dylan berinteraksi secara batin. Nah, kalau saya sama dia Sama. Secara Karena batin. kita tidak mendengar secara langsung. lisan. Kamu suka nggak sih sebenarnya kalau ketika Dylan melakukan perusahaan gaib begitu? Terkadang aku tidak suka, apalagi kalau misalkan dia mendatangi gedung yang berbau Belanda. Oh, kamu ini ya tadi Dylan sudah sama saya kalau kamu tuh ada darah Belandanya ya. Kamu disiksa sama orang tua kamu. Kamu meninggalnya diapain? Terus diapain lagi? Aku kehabisan darah. Kamu ada ketika kamu disiksa? Ibuku dibunuh terlebih dahulu. Kamu lihat itu ya? Ayah kamu membiarkan saja? Dia juga dibunuh. Oh, dibunuh juga. Berarti kalian semua sekeluarga dibunuh karena ayah kamu, papa kamu menikah sama ibu kamu. Dia tidak setuju. Oh, yang nggak setuju siapa? Petinggi-petinggi. Petinggi-petingginya. Nah, sekarang kamu masih sering ini nggak sih berhubungan dengan ibu kamu dan papa kamu? Masih? Dan mereka ikut ke Dylan juga atau mereka kemana? Ada di suatu tempat. Oh, tapi kamu sering ketemu gitu-gitu ya? Nanti ini ya untuk kami untuk lihat-liatin di sini. Nanti bantu Dylan ya. Oke, Dylan. Oh begitu ya. Berarti dia tiba-tiba suka masuk gitu ya? Iya. Terus kalau ketika masuk begitu, apa yang kamu rasakan? Aku di sampingnya. Kalau keadaan aku lagi Kamu ini mediumisasi, iya, gitu mediumisasi, ya. iya. Itu ya aku kayak duduk aja di posisi di tempat ini juga. Cuma kayak beda dimensi gitu. Aku pun kayak lagi merhatiin. Tapi tahu. Iya. Saya ngomong kamu tahu. Tahu. Tapi Denis yang berinteraksi. Cara dia menyampaikan informasinya dia. Pernah nggak sih kamu tuh misalnya dia punya kemampuan juga, terus dia ngetes kemampuan kamu? Ada sih beberapa kayak yang orang dia ya, dia punya kemampuan gitu, kayak pengen ngeliatin, nunjukin kalau dia punya kemampuan dengan cara misalkan tamengnya atau bentengnya dia yang kayak nunjukin gangguannya banyak sih kayak gitu. Cuma kadang si Dennis ini kayak lebih baik jangan deketin orang itu karena dia bakal kayak gini. Ketika kamu kemarin Dennis ngomong nggak sih pas naik lift segala macam nunggu di depan tadi di itu masuk? Dari pas mau masuk gedung pun dia udah tahu kayak tempat ini kan tempat lama kan? Ya, benar. Dan ada
sosok yang dia nggak suka. Di sini tuh ada yang korban bunuh diri, udah kayak urban legend di sini ya. Namanya Marhameh itu. Nah itu perempuan memang sering berseliweran gitu di lantai 2, lantai 4. Jadi memang ketika aku tanya sama orang-orang lama di sini gitu, dulu ada yang mati bunuh diri sama ada kejadian, ada anak-anaknya juga. Kalau anak-anak banyak sih. Kita juga kadang-kadang pernah itu kursi gerak di sini. Beberapa kali terjadi. Kalau itu seringnya sih sosok anak kecil sama sosok laki-laki tua itu. Pernah juga saya tuh ketika masih berkantor di lantai 2 ada kayak sosok yang gantiin saya, padahal itu bukan saya gitu. Itu biasanya jin kedar. Oh, ada jin kedar? Ada. Itu jadi kenapa? kayak bikin orang kayak kedar bingung gitu maksudnya. Lah, orang tadi perasaan aku ngelihat ada di sini. Sebenarnya itu jin. Kalau anak indigo tuh benar nggak sih dia bisa melihat kayak meramal masa depan? Indigo juga dia punya kemampuan masing-masing. Oh, beda-beda ya. Ada yang dia hanya mampu merasakan tanpa melihat gitu. Adapun dia yang bisa melihat tapi bisa berkomunikasi gitu. Ada indigo juga yang hanya bisa retrocognition atau membaca masa lalu. Masa depan nggak bisa? Aku lebih ke menepis untuk membaca masa depan. Kan ada nggak sih sesama anak indigo tuh punya kayak apa namanya kopdar gitu, pertemuan saling ngebahas? Kalau aku sih enggak ya. Dan kadang kalau misalkan orang indigo atau anak indigo, dia secara tanpa dia menyebutkan bahwa dia indigo pun dia sudah saling tahu. Oh gitu? Iya. Karena kita kayak punya langsung frekuensi energi yang saling terhubung. Kalau dari aura-aura kamu bisa nggak sih? Baca aura ya. Nah kalau saya gimana auranya? Yang aku lihat sih dari segi warna auranya, kalau bapak ini lebih ke jingga gitu. Jingga tuh gimana sih? Bagus sih kalau jingga ini punya tekad yang tinggi. Kalau untuk mencapai sesuatu itu apa ya? Harus benar-benar kayak oke, aku harus ngejar ini gitu. Dalam mencapai tujuannya. Gitu. Terkadang kalau dalam sosial yang aku lihat, bapak enggan untuk ikut campur hal orang lain. Terus kalau misalkan bapak nggak mudah dekat dengan orang lain, tapi kalau misalkan dengan orang yang udah bapak percaya, bapak deket banget. Parah saya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan bapak udah dikecewakan sama orang itu, hilang respect. Hilang respect. Circle saya tuh kecil banget. Nah, kayak gitu pak, yang aku lihat. Gitu ya. Terkadang antara orang satu dengan orang lainnya walaupun dengan warna aura yang sama itu berbeda. Kalau dia auranya apa? Kalau kak dia ke hijau sih warnanya. Gambaran besarnya apa hijau? Dia tenang, orangnya tenang, pemalu juga yang lu lihat. Ini? Gimana? Kalau yang aku lihat dia hampir sama dengan si kakaknya. Hampir sama. Nah. Yang ini? Kalau si kakak warnanya dia kuning. Dia orangnya kadang nggak percaya diri sama diri sendiri gitu maksudnya. Dengan kemampuan dia sering insecure. Iya lagi. Kalau Aza? Kalau Kak Aza dia punya warna aura kayak merah jambu gitu. Dia tenang, kayak punya apa ya? Rasa empati tinggi juga terhadap orang lain, terutama sama pasangannya. Masih lama nggak sih jodohnya dia? Kalau itu aku nggak sampai sana-sana ya. Aku paling menepis untuk membaca hal yang bersangkutan dengan masa depan. Pernah nggak sih kamu kepikiran jadikan komersil gitu? Enggak sih. Enggak ya. Seru ya. Nanti mungkin setelah ini bisa ya lihat-lihat penelusuran gitu sebentar. Boleh ya. Itu aja kawan Haswara ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap percaya dengan hal-hal yang nyata, yang masuk akal, tapi tidak juga bisa mengenyampingkan bahwasanya Tuhan kita itu menciptakan sangat lengkap gitu ya. Ada yang fisiknya ada juga yang non fisik. Yang penting kita sama-sama saling menghargai, saling menjaga, tidak merugikan. Assalamualaikum, ciao.